Mau sampai kapan dunia pencak silat selalu diwarnai dengan kematian ataupun pembunuhan? Lagi dan lagi. Di Jawa Timur lagi. Ya, tepatnya di Kediri. Seorang siswa pencak silat terbunuh. Bukan di tempat latihan ataupun sedang melakukan pertandingan, tapi dikeroyok oleh belasan oknum. Kalau belasan apakah bisa disebut oknum? Bisa dikatakan sebagai gerombolan orang yang tidak memiliki otak. Pencak silat ini merupakan budaya bangsa Indonesia yang sudah berada di Indonesia ribuan tahun yang lalu. Budaya ini sangat kental di masyarakat kita. Budaya ini mendidik pengikutnya atau praktisinya untuk mengenal diri. Bukan sebatas baku hantam, tapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang harus diketahui. Jadi ketika saya melihat ada berita seorang remaja yang terbunuh, dikeroyok, betapa ini suatu kemunduran kita sebagai masyarakat yang beradab. Bangsa Indonesia itu terkenal karena memiliki adat istiadat dan juga keluhuran budi. Ini sudah terkenal sejak ribuan tahun lalu. Sebelum nama Indonesia ini berdiri. Sebelum nama Indonesia ini ada. Kita adalah penerus, pewaris dari segala bentuk budaya dan adat istiadat yang ada di negara kita. Tapi bukan kebudayaan untuk keroyokan. Bukan untuk mengintimidasi orang yang lemah, bukan untuk mengeksploitasi sesama saudaranya, bukan. Mau sampai kapan korban nyawa terus-menerus berjatuhan? Mau sampai kapan bentrokan, ya, kemudian juga kekerasan, intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan kefanatikan terhadap organisasi pencak silat ataupun perguruan pencak silat yang ada di Indonesia. Harusnya kita malu. Kita malu saat negara India yang kali kita lihat negatif karena food street-nya yang mungkin bisa dikatakan jorok, tapi mereka sudah mengirim astronot, sudah mengirim mereka sampai luar angkasa. Mereka juga memiliki ilmuwan-ilmuwan top dunia yang memimpin berbagai perusahaan teknologi kelas global. Kita mau mengirim pasukan yang suka tawuran ini, suka keroyokan ini. Apa ini kebanggaan kita? Kita itu sudah ketinggalan jauh dari berbagai negara di ASEAN saja, nggak usah jauh-jauh. Kita sudah ketinggalan dari Singapura, kita sudah ketinggalan dari Malaysia, bahkan dengan Vietnam kita ketinggalan jauh. Apa kita nggak sadar? Dari segi perekonomian, dari segi pertanian, dari segi pendidikan dan lain sebagainya, kita ketinggalan dari negara yang jauh merdekanya lebih duluan kita, yaitu Vietnam. Ya, kita impor beras dari sana. Perusahaan-perusahaan hengkang dari Indonesia karena ogah sering diteror oleh orang-orang rusuh, ormas-ormas yang mencari rente di Indonesia. Dan saya yakin orang-orang ini juga banyak yang berlatar belakang pencak silat ataupun bela diri lain karena merasa jago. Masih ingat kejadian yang ada di mana itu? Di Jabodetabek, preman-preman atas nama Bang Jago, salah satunya ya Bang Jago Cikiwul itu. Kita semua tahu itu latar belakangnya, bela dirinya apa. Nggak perlu disebut. Itu fakta, nggak bisa ditolak. Dan itu banyak di berbagai daerah. Ayolah, kita dewasa sedikit aja. Jadikan kebudayaan bela diri pencak silat itu menjadi falsafah kehidupan yang lebih baik. Pencak silat itu bukan siapa yang kuat, siapa yang menang. Tapi bagaimana pencak silat bisa mendidik kita untuk berpikir jernih, semakin bertakwa kepada ajaran dan tuntunan agama kita masing-masing,
Dan kalau memang mau menjadi jagoan, ya bertanding di atas gelanggang, rebut kemenangan, bukan malah mengintimidasi, bahkan sampai melakukan keroyokan. Udahlah, sudah bukan waktunya kita terlibat dalam bentrokan-bentrokan yang akhirnya merugikan banyak pihak. Bangga kalau jumlah kita banyak sekali, tapi meresahkan. Masih bangga kalau kita terlihat menang karena banyak sehingga bisa mengintimidasi pihak lain. Bukan itu. Kembali berpikir yang rasional. Indonesia ini dibangun dengan darah, air mata, harta, bahkan nyawa. Agar apa? Agar masyarakat yang tinggal di dalamnya, rakyat yang hidup di dalamnya itu sejahtera, aman, lahir batin. Bukan malah merasa tidak nyaman, kemudian merasa ketakutan karena kehadiran oknum-oknum ini. Oknum kok kalau dikumpulin bisa satu kabupaten. Ini sudah sangat tidak benar. Sayang kalian belajar, sayang kalian sekolah, kalau nyawa kalian dipertaruhkan untuk hal-hal yang konyol. Sekarang ini orang-orang yang melakukan keroyokan di Kediri ini sudah ditangkap belasan orang. Sudah suram masa depanmu, tandai itu muka-mukanya. Jangan sampai lolos itu. Nanti cari pekerjaan juga akan sulit. Jangan dipikir kalau sudah membunuh orang dengan cara keroyokan itu hebat. Habis kalian di dalam. Bukan seperti itu. Pendekar itu bukan melakukan intimidasi secara keroyokan. Itu yang harus dipahami. Coba kalian pikirkan. Anak yang kalian keroyok, anak yang kalian bunuh, itu anak tunggal. Ya. Bisa kalian bayangkan bagaimana perasaan orang tuanya? Bisa nggak kalau itu terjadi kepada saudara kalian? Yang dibunuh itu misal adik kalian, ponakan kalian, anak kalian. Ayolah, kita gunakan budaya bangsa kita itu untuk hal-hal yang baik. Berprestasilah. Kalau memang tidak bisa berprestasi lewat jalur baku hantam, ya setidaknya kalian itu layak menjadi panutan di masyarakat, bukan malah meresahkan. Eman-eman umurmu, Mas. Eman-eman nyawamu. Ya, nyawamu itu nggak ada nilainya kalau kalian berbuat kayak gitu. Bangga ya, sudah bisa menghabisi orang dengan cara keroyokan. Kok memprihatinkan sekali mental generasi muda saat ini. Nggak kayak gitulah. Kita itu sulit loh membangun peradaban di Indonesia itu kalau selama masih banyak sekali orang-orang seperti kalian yang pola pikirnya fanatik, sempit sekali, itu tolol itu menurut saya. Sangat-sangat tolol. Percuma kalian sekolah. Percuma kalian mengaji. Hanya karena kalian bisa sedikit ilmu bela diri malah digunakan untuk menzalimi orang lain, menyakiti bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Kalau memang kalian ingin hebat, sono jihad ke Palestina itu, bela saudara kita. Perang. Bukan malah menyakiti anak bangsa, menyakiti saudara setanah airnya sendiri. Kita itu negara yang merdeka, negara yang berdaulat, negara yang idealnya menjunjung tinggi norma hukum yang berlaku, kebebasan hidup kita. Kok malah diancam-ancam dengan ketakutan hanya karena kalian bisa mengintimidasi? Keroyokan lagi. Kalau satu lawan satu, ya berantem, bertarung, itu masih logis lah, mempertahankan harkat martabat. Ya ini keroyokan, satu orang dibunuh, keroyok belasan orang. Ini perguruan-perguruan yang terlibat di dalamnya harus mulai mengoreksi diri lah. Jangan nanti kritik kalian orang-orang tua yang memimpin anak-anak muda ini, yang mengelola anak-anak muda ini. Jadikan ini momen untuk kontemplasi, momen untuk merenungi, ada yang salah di dalam kurikulum pengajaran kalian. Jelas itu salah. Kalau kurikulum kalian itu sudah benar, kalau ajaran kalian itu sudah lurus, sesuai dengan tuntunan dan tatanan, saya rasa tidak akan terjadi hal-hal konyol semacam ini. Konyol dan menyedihkan. Kriminal ini. Ya memang benar, perguruannya nggak terlibat. Tapi
Anak-anak ini melakukan kekerasan itu sedikit banyaknya karena pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh hegemoni. Merasa bangga, merasa hebat karena bagian dari perguruan. Makanya ayo dikoreksi masing-masing perguruannya. Saya berlatar belakang perguruan silat juga. Saya juga memulai mengoreksi dari lingkungan saya yang paling kecil, murid-murid saya, keluarga saya. Gak usah jauh-jauh, kita itu kadang selalu menilai buruk organisasi lain, tapi lupa mengoreksi pribadi sendiri. Mengoreksi lingkungan keluarga besarnya sendiri. Janganlah hal kayak gini terjadi berulang kali. Kita tuh resah kok, masyarakat sering dibikin resah. Ini baru keroyokan, belum yang tawuran. Tiap tahun selalu ada saja tawuran di mana-mana mengatasnamakan perguruan, mengatasnamakan organisasi. Jangan sampai Indonesia ini bubar hanya karena rusak generasi mudanya. Ya, rusak. Kalau sudah rusak, gangster-gangster berdiri, organisasi-organisasi sudah menjadi kriminal, kita nanti akan kesulitan, bangsa kita akan kesulitan mengendalikan. Coba kita simak itu di Meksiko, di Kolombia, kemudian di El Salvador. Itu dikuasai gangster-gangster. Hebat itu negara El Salvador, tegas memberantas premanisme di dalam negaranya. Sekarang menjadi salah satu negara yang paling aman di dunia. Kasihanlah pendiri-pendiri bangsa kita ini, pendiri-pendiri negara Indonesia yang kita cintai ini, kalau harus kalian rusak dengan hal-hal konyol yang menyedihkan, hal-hal yang mematikan, hal-hal kriminal yang saya minta ini dihukum tegas ini. Hukum berat, jangan lihat karena mungkin ada yang di bawah umur atau apalah-apalah. Kalau perlu, hukum di Indonesia harus direvisi, diperbaiki. Kejahatan komunal misalnya yang dilakukan secara keroyokan, gantung kalau perlu. Ya, kejahatan komunal yang menimbulkan kematian semacam ini kalau bisa digantung hukumannya, bukan sebatas hukuman-hukuman ringan, apalagi mungkin ada yang di bawah umur. Kita lihatlah di beberapa negara Eropa itu maju karena ada hukuman mati juga. Janganlah kita jadikan negara kita menjadi negara yang brutal hanya karena hegemoni perguruan, bela diri, pencak silat, kemudian juga banyaknya ormas-ormas yang jago hantam, ya, jago baku hantam. Negara kita itu bukan dibangun untuk para jagoan. Kalau memang jago itu kalian bertanding di atas gelanggang. Selain bertanding di atas gelanggang, buktikan kalian itu mampu secara finansial, mungkin membangun lapangan kerja. Wong ibaratnya cari makan untuk beli rokok aja masih susah, masih merengek ke orang tua kok. Sudah semena-mena sesama anak bangsa. Stoplah. Jangan bikin malu negara kita. Negara kita itu sudah menjadi sorotan dunia loh. Satu, hukum di negara kita itu paling rendah. Dari 152 negara itu kita berada di posisi 140-an. Prihatin enggak? Ini dari segi penegakan hukum. Kalau memang kalian itu, ya, para pesilat, para petarung yang ingin ikut serta membangun ataupun membanggakan bangsa dan negaranya, pelajari baik-baik. Bela diri itu bukan untuk menindas, tapi untuk semakin mengenal diri sendiri, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Hadir kita itu menyejukkan, mendatangkan keberkahan, kenyamanan, orang segan bukan takut. Ya. Apa sih bangga kalau ditakutin? Bangga. Kalau orang takut sama kalian itu bangga. Sangar tapi kalau nggak punya duit mau ngapain? Ingah-ingih kalian. Sudahlah, ke depan ini mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya, ayo sama-sama koreksi perguruan kita masing-masing, organisasi pencaksilat kita masing-masing. Kejadian-kejadian kriminal, tawuran dan pembunuhan jangan sampai terjadi lagi. Kasihan, ya, kasihan yang menjadi korban. Hidup sekali kok, hanya untuk hal-hal yang kotor kayak gini. Hidup sekali itu nikmati untuk hal-hal yang baik.
berpetualang keliling dunia, minimal keliling Indonesia, nikmati selagi muda, hiburan yang baik-baik, nonton bioskop kek, ikut konser kek, ataupun berprestasi di bidang sains dan teknologi, bukan malah tawuran, kampungan kalau kayak gitu. Saya itu orang kampung, saya juga pesilat, tapi saya tidak suka hal-hal yang berbau keroyokan ataupun intimidasi kayak gitu. Jijik, terus terang. Tapi mau gimana lagi? SDM di Indonesia itu masih rendah. Bisa digolongkan rendah. Coba dicek di statistik. Kita peringkat berapa dunia? Yang melek huruf itu banyak, tapi yang terliterasi itu masih minimal. Sangat minim. Makanya nggak heran, di sosial media pun netizen kita barbar. Barbar, provokatif, itu dikurangi. Saya mengajak teman-teman semua yang masih punya nalar waras ya, mulai sekarang pikir ulang deh kalau mau ikut pencak silat. Kalau ternyata komunitasnya hanya digunakan untuk tawuran, pikir ulang. Tujuan kita mungkin baik, ingin ikut serta melestarikan kebudayaan yang sudah mengakar ribuan tahun di tanah air. Tapi kalau nanti dieksploitasi oleh senior, misalnya dipolitisir, kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan penguasaan sumber daya, termasuk kriminalitas semacam ini, geng-gengan, pikir, hindari. Kalau perlu nggak usah ikut. Mending jadi orang biasa aja. Ingin bela diri ya, kalau kalian punya duit banyak, itu bela diri yang paling tepat. Sewa orang untuk menjaga kalian. Sesimpel itu. Pesan saya sekali lagi kepada aktivis bela diri, ayolah kita suarakan hal-hal yang baik untuk pencak silat di Indonesia. Jangan kita jadikan pencak silat itu sesuatu momok yang menakutkan bagi masyarakat. Orang ikut pencak silat itu pandai, harus bisa menjadi orang yang pandai. Ya, pandai silat tanpa cedera, pandai silat tanpa huru-hara. Itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.